Pak Kurniawan dan Mas Wawan, teman-teman semua. Eh, Ketika saya diundang untuk bicara soal buku, terus terang saya senang. Ini bagian dari cara kita untuk menginterupsi di antara sekian gelombang pasang wacana yang diproduksi lewat media sosial. Banyak orang cenderung tidak melihat buku sebagai urgensi karena ruang publik kita itu dipenuhi oleh kelatahan di dalam bereaksi melihat isu. Nah, saya percaya bahwa buku itu apapun arus perubahan zaman tetap relevan. Tinggal bagaimana buku dari sisi konten ini relevan dengan dibicarakan oleh publik, tergantung bagaimana kita menyajikan dan mempengaruhi diskurs. Nah, IKAPI dengan beberapa aktivitas, beberapa program, dan pemerintah melaunching beberapa hal itu menurut saya penting. Dan apa yang sekarang ini berubah dari ekosistem perbukuan di Indonesia. Nah, sejak kita mengalami gelombang disruption, cerita mengenai atau cerita tentang kebebasan informasi, demokratisasi, orang bisa menulis buku apapun gitu, tentang apa yang dipesankan dari buku. Nah, tantangannya adalah ini bener buku dan apakah sekedar dokumen yang tidak ada relevansinya buat publik. Nah, buku dalam pembicaraan dalam frame-nya IKAPI yang saya tangkap adalah punya fungsi literasi, punya fungsi dokumentasi, dan punya fungsi ada makna di dalamnya. Karena ada buku yang ngakunya buku, janjinya mau isinya mau provokasi dangkal, dan itu yang seringkali merusak karena dia tidak menjadi bahan berdebat, hanya bahan bergunjing. Nah, ruang publik kita makin dikotori karena bukan berdebat, tapi bergunjing. Nah, diskusi buku itu adalah bagian cara kita untuk menginterupsi. Ada yang salah nih, sama juga di media sosial kita, ada yang punya fungsi yang positif. Kita harus akui media sosial itu mengakselerasi kebebasan informasi dan bisa mencapai tujuan dengan cepat begitu. Tapi media sosial juga bisa menjadi alat untuk membunuh karena menciptakan terrorizing ketika dia dimanfaatkan untuk sekedar merusak gitu. Nah, oleh karena itu apakah media sosial kebebasan ditutup? Enggak. Kita harus berani berkontestasi di dalam menghasilkan gagasan-gagasan yang bermanfaat buat masyarakat. Apapun itu, seolah-olah pernah ini ya, ketika muncul e-book, terus muncul konten yang sifatnya visual, orang seolah-olah merasa nggak penting buku. Apa benar? Buku tetap penting, tergantung sudut pandang apa yang kita sajikan, sehingga buku ini tetap relevan. Ya. Ini saya di kalangan kampus sendiri sudah merasa bahwa diskusi buku itu tetap penting, dan membaca buku buku dalam arti teks yang fisik begini. Ini beberapa tak lihat itu di media sosial muncul, Instagram misalnya. Ini secara sebetulnya simbolik orang untuk menilai ulang ada hal-hal yang disebut kecepatan istilahnya Valerio itu, ruang kecepatan itu yang begitu kita bisa mengecek dengan cepat, tapi pada siang lain tidak diikuti oleh hal yang substantif. Yang tadi, orang tidak berdebat tetapi bergunjing. Hari ini misalnya anak muda itu bisa mengakses dalam waktu 3 menit, dia bisa mengakses judul berita atau apapun sebanyak 5-10, tapi belum tentu membaca isinya. Nah, itu artinya apa? Buku tetap memiliki relevansi di dalam membangun tradisi literasi di tengah gelombang yang sudah berubah. Nah, kemampuan kita yang tadi disebut oleh teman kita Wawan tentang IKAPI sebagai sebuah organisasi, tentu di dalamnya dituntut untuk itu. Meskipun ini bukan semata-mata tugas IKAPI, termasuk pemerintah, bukan hanya tugas Dinas Perpustakaan, tapi kita semua kalau ingin meletakkan buku sebagai
bagian dari arena orang berdebat, menurut saya ini masih relevan karena orang nulis buku gitu ya, itu kan ngitung nih, nanti kalau ngawur nggak ada data asal ngumpat, malu gitu ya. Ada perasaan di epistemic community itu buku kayak gitu. Tapi kalau ngomong di TikTok atau apapun di medsos itu nggak ada beban, orang nyelekop aja gitu. Karena nanti pasti ditumpuk gitu. Meskipun nanti bisa dipanggil ulang memori itu. Buku ini bagian dari tanggung jawab kita untuk values. Bukan sekedar menulis, membuat teks. Nah, membukukan itu kan mencatat. Mencatat apa? Realitas. Realitas tentang apa? Apa yang relevan? Nah, ini yang PR buat kita. Metodologi kita di dalam menuliskan itu nggak perlu harus kaku. Yang penting ada values apa yang kita tanam dari situ. Nah, kekuatan buku itu sebetulnya terletak pada values apa yang kita tanam. Kadang-kadang media sosial itu nggak ada, bukan semua ya. Yang sekarang ini ada banyak sekali fake news, hate speech, terus kemudian berita-berita selain palsu itu menciptakan terrorizing gitu. Nah, saya ngalami itu berapa waktu ini melelahkan ini ngurus perdebatan yang gak penting soal ijazah itu. Ini karena orang penting. Saya ngomong ini yang terakhir ada viral itu. Ini Wakil Rektor meminta untuk pemakzulan. Apa yang disajikan itu jauh sebelum pemilu, tapi ditampilkan lagi seolah-olah ada hubungannya. Enggak. Nah, bagi saya tugas kita adalah mendokumentasi, memberi makna atas itu semua, dan dari situ pula kita akan tahu bahwa kita menciptakan diskurs. Nah, saya rasa PR kita memang banyak di tengah demokratisasi kita yang makin memburuk, ekonomi kita juga tidak baik-baik saja gitu. Tapi apakah buku ini korbannya kan buku nih ya? Ya banyak industri buku harus collab gitu. Toko buku collab sebanyak. Toko buku juga collab dan menurut saya kita harus kolaborasi, Mas. Menurut saya kampus sebagai produsen pengetahuan, meskipun di luar juga banyak produsen pengetahuan, harus kolaborasi. Nah, tetapi tidak hanya bercerita tentang apa yang dia tekuni saja, tetapi apa yang relevan yang ditekuni itu buat publik. Nah, menurut saya ini anak-anak sekarang ini kecepatan membacanya luar biasa, tetapi tanggung jawab atas apa yang dia dibaca itu nggak ada. Bukan semua ya, ada kecenderungan. Saya pengen ini juga diisi oleh teman-teman IKP. Sekali lagi ini hanya salah satu usul ya, semuanya tidak hanya dibebankan oleh IKP. Kita siapapun ya, misalnya ada kayak Mojok kayak gini-gini. Saya senang karena komunitas-komunitas produksi pengetahuan, orang untuk duduk dan belum baca itu penting. Online oke, tapi offline juga penting untuk beberapa ngisi kekosongan itu. Ruang kecepatan ini perlu kita manfaatkan, tetapi yang lain sedikit menunda itu penting ketika bereaksi, merespon sesuatu. Jangan reaksioner tapi responsif, itu penting. Nah, buku ini nggak mungkin apapun bisa dijawab dalam waktu instan. Dia pasti butuh renungan, butuh ditata begitu, dibaca ulang dan kemudian diterbitkan. Entah itu fisik maupun online, maupun digital gitu. Nah, maksud saya tugas kita ini sebetulnya adalah menjadi bagian dari memberi makna kebebasan informasi. Saya kira tantangan kita yang dikerjakan oleh pemerintah ya dengan membuat perpustakaan di komunitas, saya setuju. Harus ada banyak komunitas-komunitas pembaca. Bahwa apa yang dibaca dan apa pesan atas penulisan itu jauh lebih penting. Bahwa nanti orang mau membaca, memanfaatkan, tidak urusan lain. Karena kita tahu kan paradigma lama yang mengatakan ya penulis itu ketika menulis buku ya mati. Tergantung tafsirnya pembaca begitu. Nah, yang paling penting sebetulnya ya pemerintah itu punya tanggung jawab. Ini Anda lihat umpat-umpatan di media sosial itu nggak ada upaya untuk ngerem, ngumpat, jorok, terus kemudian itu dikira nggak diakses oleh anak-anak kecil. Dikira ngomong, ngumpat, terus kemudian sumpah serapah itu dikira orang nggak nonton. Lalu tanggung jawabnya apa? Nah, Komdiji
mestinya itu punya upaya bukan untuk membatasi orang kebebasan, bukan. Agar kebebasan itu tidak melahirkan perampasan hak orang lain sebagai subjek yang punya hak untuk memperoleh perlindungan. Nah, itu yang terjadi. Maka itu saya lihat banyak anak-anak mengalami disorientasi. Ini tanggung jawab generasi sekarang. Kalau yang punya policy, punya power, tidak melakukan apa-apa, dia akan dituntut nanti, ya. Karena anak-anak yang sekarang SD, SMP atau SMA itu adalah produk dari regulator yang hari ini berkuasa. Termasuk dosen kampus yang punya otoritas, kalau tidak melakukan apa-apa, ya kita bisa lihat nanti mahasiswa pasti akan menuntut ke depan. Maka itu kita tahu persis lah. Jangan pernah bosan melontarkan, mengangkat gagasan-gagasan yang buku, meskipun itu dianggap berat. Ambil angle penting, diangkat di medsos, agar ini melahirkan diskurs yang ikut menginterupsi kekumuhan itu. Saya sebut tadi ngobrol, ibaratnya angkringan. Ini kan kayak buku itu menjadi, kenal nggak angkringannya Mbah Mo yang dekat stasiun? Itu kan ada kopi areng itu. Nah, buku ini, kopi jus, ini akan bisa menyedot racun-racun itu yang liar. Agar buku bisa melakukan detoksifikasi, dia harus dibangun ekosistem untuk diperdebatkan apa yang menjadi racun dan apa yang menjadi penawar. Kalau dengan cara seperti itu, orang tidak boleh membunuh kebebasan, tetapi jangan pernah kita ini merasa bahwa kita nggak butuh jagal gitu. Nah, poin saya, mari kita letakkan buku ini produksi aja terus, sekalipun ya bisa elektronik maupun begini, bangun ekosistem membaca, menulis, mendiskusikan. Karena dengan cara seperti itu kita tahu bahwa masyarakat sekarang ini butuh, ini beritanya yang benar yang mana gitu. Nggak mungkin lah mau tulis buku seenaknya kemudian disebar gitu, terus kemudian kaidahnya di dalam penulisan buku seenaknya gitu. Tapi kalau media sosial yang cepat itu melakukan hal-hal yang dan dia lepas gitu, dia bertanggung jawab. Nah, sehingga komunitas membaca, komunitas menulis, dan komunitas mendiskusikan itu bisa dikerjakan oleh siapapun. Misalnya perpustakaan membuat sesuatu, nggak apa-apa. Orang jangan melihat kurangnya saja gitu. Kadang-kadang orang hanya melihatkan kurangnya aja itu karena nggak melakukan apa-apa kok. Itu aja lembel gedes itu. Dan maka itu jangan gampang menghukum orang yang mempunyai tradisi literasi meskipun itu kecil. Nah, makanya soal klite, misalnya di Yogyakarta itu, fenomena klite ini sempat ribut nih. Jangan pakai klite, pakai aja kekerasan jalan. Iya, tapi itu mengubah nggak realitas. Gak apa-apa itu diskurs itu, tapi harus diikuti oleh upaya-upaya keluarga, di sekolah, di komunitas untuk tidak melakukan eksklusi sosial. Oke, kalau itu ditulis menarik ya. Apa pesan penting bahwa reproduksi kekerasan oleh anak-anak itu dipengaruhi oleh apa? Ternyata anak-anak sekarang yang melakukan kekerasan itu bukan jenggo yang hebat kok. Nah, kecekel polisi yang mewek. Iya, mengkeroyokan. Oke juga yang sok-sokan itu. Termasuk sekarang muncul premanisme. Orang ini dikasih mainan, isu Tuan Kamil, isu apa itu Hercules ribut sama apa? Ya, sama Gatot kayak gitu. Terus lagi yang saling jasa gitu. Itu menurut saya energi kita habis, kita lupa ada undang-undang TNI. Ya, debat-debat kayak gitu. Ada undang-undang ada soal pemagaran laut, jadi lupa. Soal Danantara, soal PMHK-an, banyak sekali orang kemiskinan baru, pengangguran, lupa, tidak pernah menjadi perdebatan publik karena didebatkan sesuatu yang nggak penting. Nah, buku itu bisa menginterupsi itu agar paling tidak ya diskusikan buku dengan hal-hal yang substansial. Saya kira ini akan menjadi energi baru, vitamin, bunek juga itu. Coba cek, suatu ketika saya menghadapi case terakhir itu, itu saya ngikutin di TikTok gitu. Oh, lama-lama ini toksik betul. Terpengaruh ya? Iya, dan itu bawa ora peduli, bawa sekolah, pora sekolah, bawa profesor bel apa tetap terpengaruh. Buktinya apa? Saya menghadapi orang-orang yang
sekelas profesor kan ngawur ngomongnya. Dia nggak baca, nggak literatif, ya. Tapi dia hanya bereaksi atas apa yang dia lihat dan tidak membaca itu ada klarifikasi atas itu. Maksud saya, membaca buku sedikit mengurangi tensi itu, ya. Dan meskipun dalam buku, kadang-kadang ketika baca buku gitu ada dik, oh ya, gitu loh, mandek sih, rapopo. Karena yang terjadi kan gitu. Nah, tapi paling enggak buku ini akan bisa menjadi bagian dari mengerem hasrat anarkisme yang seringkali merusak di dalam diskurs. Dan saya percaya dengan mereproduksi gagasan-gagasan alternatif masyarakat, anak-anak muda itu akan diberi pilihan. Anak-anak itu clickbait kan Anda tahu sendiri, sekali ngeklik soal misalnya soal pertarungan preman, pertarungan kelompok gitu, ya muncul itu terus kan, ya tahu. Sampai kapan kita menyudahi hal gitu? Mari kita sajikan itu. Manfaatkan media sosial untuk mengambil angle-angle buku, memamerkan, memasarkan, mengambil, mengkurasi itu, nggak apa-apa. Karena dengan cara seperti itu jadilah arang kopi jos itu. Biar dia akan bisa mengikat racun-racun, detok, mengikat racun-racun yang mengotori ruang publik kita. Ruang publik kita makin kumuh. Masa kita biarin? Makanya saya rasa dengan cara seperti itu bangun juga itu komunitas. Misalnya gini, kalau ada agenda kayak diskusi dengan IKP, kolaborasi dengan pemerintah, kalau perlu dengan desa, asosiasi kepala desa itu Mas Wawan, apa yang dia bisa buat untuk dia seneng buku. Desa punya duit kok, desa juga punya dana isi. Cuman kita butuh challenge dia untuk hal-hal yang punya misi penyelamatan, membangun karakter anak-anak. Seneng ngoco itu aku yakin itu akan punya jadi capital buat kita ke depan, buat anak-anak. Sehingga anak hari ini, anak-anak yang SD, SMP maupun SMA, kita punya tanggung jawab membiasakan mereka baca buku yang benar. Selain kita bicara literasi, anak-anak itu cepat sekali kalau apa-apa gitu. Tetapi mereka bisa membaca dalam beberapa menit 10 judul, tapi nggak dalam. Nggak dikejar lagi, nggak debat, karena nggak ngerti. Nah aku ngadepi Caca, ayo kita kalau dulu ada aksi gitu ya, wadah kan kita datangi, kita debat. Enggak, sekarang melipir ngalih gitu. Iki opo gitu. Ya hadepi kalau harus berani berdebat. Nah bagaimana orang mau debat nggak pernah baca? Nah maksud gitu loh. Nah oke, tantangan kedua adalah membaca buku itu juga relevansi itu penting. Kadang-kadang tidak sepenuhnya relevansi itu semata-mata soal pasar ya, soal komunitas, soal kebudayaan, mengemas cerita tentang kebudayaan yang sederhana menjadi yang menarik gitu. Tapi jangan pernah merasa harus bersaing dengan produk-produk online, karena itu ada pasarnya sendiri. Tetapi kita ngerjakan yang offline begini, kita mengerjakan online juga, kolaborasi. Tetapi ini tak penting karena ini akan bisa menjadi rem atas kecenderungan hasrat yang merusak itu. Nah oleh karena itu fungsi literasi itu bisa dipakai kapanpun. Bagaimana caranya kita menyajikan tujuan literasi itu melalui buku itu, bedah buku itu, bedah dengan cara bab yang menarik, ambil angle tertentu. Tapi sebenarnya kita sedang bicara soal ini gitu, bahwa itu menarik di mana itu. Nah menghubungkan, membangun jembatan imajinasi antara offline dan online melalui buku itu diperlukan. Caranya gimana? Bangun komunitas-komunitas seperti ini, ya, komunitas seperti ini, dan kemudian mereka membaca bareng. Anak-anak itu senang banget gitu. Apa sih relevansinya cerita Kancil Nyolong Timun buat sekarang gitu? Nah kan kayak pinter-pinternya dalang menginterpretasikan, menarasikan. Nah inilah yang saya ingin katakan. Kecepatan, ada ruang kecepatan yang kita nggak perlu harus larut di dalam kecongkaan itu, tapi memberi makna atas kecepatan dan kebebasan itu agar pesan-pesan kecil itu nyampe. Kalau ketemu anak TK itu apa yang menarik buat mereka agar buku ini bisa punya kesan gitu.
Tidak mesti semuanya visual dalam bentuk atau cover saja. Ada kutipan sedikit yang itu bisa merecognize. Itu artinya apa? Kemampuan kita untuk memahami dunia batin mereka itu sangat penting ketika kita sedang menyajikan buku. Nah, catatan saya itu ya, dan sekali lagi saya apresiasi. Beberapa bulan yang lalu saya diskusi buku juga di sini, dan kalau ada diskusi buku itu saya senang. Saya dulu bergaul banyak dengan ya Mas Imawan ini sejak mahasiswa, terus kemudian Indra Imawan ini sejak mahasiswa, dan sama almarhum Nur Sam. Itu kawan saya juga, saya sedih waktu dia meninggal karena buku-buku saya terakhir itu dicetak oleh dia. Dan saya ingat itu anak-anak muda sekarang kita perlu untuk memberi sesuatu buat mereka, karena jangan biarkan mereka mengunyah sendiri. Kadang-kadang ada yang bisa membedakan ini racun dan vitamin, tapi ada yang nggak bisa membedakan. Nah itu yang membuat itu jadi bumerang. Maka ya kita nggak sok-sokan sih, kita punya hal-hal values itu yang kita bisa tularkan dan kita reproduksi agar ini akan bisa menjadi menu dan mereka bisa memilih yang terbaik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mas Ari.